Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan al-fi'lu ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumi fi darain amin. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini was-sawfa wa ta'i ta'nits sakinah. Wal fi'lu, adapun fi'il, yu'rafu dapat diketahui biqad, yang pertama dengan kemasukan qad, wasini dan kemasukan sin, wasaufa dan kemasukan saufa, wa ta'i ta'nits sakinati dan ta'nis yang sukun. Baik, jadi di sini muallif menerangkan alamatu al-fi'li, ciri-ciri fi'il. Jadi kemarin kita sudah bahas apa itu fi'il, lughatan wastilahan, dan dibagi menjadi 3, madhi, mudhari, dan amr. Sekarang masuk ke pembahasan ciri-ciri fi'il. Maka di sini disebutkan oleh mu'alif yu'rafu biqad. Ciri pertama ialah kemasukan qad. Nih ada tebak-tebakan, qad itu isim fi'il atau huruf ya. Nanti di akhir isim fi'il atau huruf qad itu. Jadi kata qad ya, silahkan dicari ya. Qad isim fi'il atau huruf. Karena dia itu kemasukan ba. Ba itu huruf jar. Sedangkan huruf jar itu adalah ciri-ciri untuk isim. Jadi qad ini isim atau huruf seperti itu. Taib. Ciri yang pertama ialah qad. Kemasukan qad. Qad ini masuk ke dua fi'il. Yang pertama fi'il al-madhi. Yang kedua masuk ke fi'il al-mudhari'. Contoh yang masuk ke madhi, qad itu mempunyai dua makna. Yang pertama at-tahqiq, realisasian ya, tercapainya suatu hal tertentu, benar-benar tercapai. Yang kedua at-taqrib, di mana fi'il tersebut sebentar lagi akan terjadi. Contohnya yang bimakna qad, bimakna tahqiq. Contoh qad aflaha al-mu'minuna. Sungguh telah beruntung. Aflah ini fi'il madhi kemasukan qad. Maka qad ini masuk ke aflaha bimakna at-tahqiq. Benar-benar telah tercapai, sungguh benar-benar orang mukmin itu telah aflah, beruntung. Yang kedua at-taqrib. Takrib itu sebentar lagi akan terjadi ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, fi'il madhi itu menunjukkan waktu yang telah terjadi kan ya. Tetapi ketika masuk qad bimakna takrib justru bukan atau belum terjadi sama sekali, tetapi akan terjadi. Contohnya qaulul muqim, orang yang qomat ya. Qaulul muqim, orang yang iqamah. Contohnya dia bilang qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Qamat ini fi'il madhi. Apakah salatnya itu telah ditegakkan, telah dilaksanakan? Kita bilang belum, tetapi qad di sini
makna itu lit takrib, sebentar lagi akan dilaksanakan. Jadi ketika qad masuk ke fi'il madhi ada dua makna ya. Ada dua makna. Yang pertama at-tahqiq, yang kedua at-takrib. Bagaimana kita dapat membedakannya? Bimana tahqiq atau takrib? Siyaqul kalam ya. Konteks kalimat. Adapun qad masuk ke fi'il mudhari', maka maknanya itu bisa at-takfir atau at-taqlil. At-takfir itu berarti fi'ilnya itu sering. Jadi kadang-kadang qad itu masuk ke fi'il mudhari' sebetulnya maknanya kadang-kadang ya. Cuman kadang-kadangnya bisa sering atau jarang. Kalau yang sering misalkan terjadinya itu kemungkinannya itu lebih besar. Contohnya qad yanjahu al-mujtahidu. Qad yanjahu. Kadangkala ya orang yang mujtahid itu yaitu orang bersungguh-sungguh berhasil. Apakah kadang-kadang kita bilang? Tidak, sering sekali, banyak sekali gitu ya. Orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Tetapi kadangkala bimana taklil. Contohnya qad yanjahu al-balidu. Jarang sekali orang yang malas itu berhasil. Jadi maknanya itu dapat kita ketahui sama ya, bimana taklil atau takfir dalam konteks kalimat. Jadi maksud dari mu'alif ialah kapanpun qad, ya, kapanpun qad masuk ke fi'il maka dapat dipastikan, atau qad masuk ke kata dapat dipastikan kata itu fi'il, bisa fi'il madhi atau mudhari. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua dan ketiga, ya, Ana sekaliguskan karena maknanya mirip ya. Maknanya mirip, hampir sama. Ialah wasini wasaufa. Nah, ciri yang kedua untuk fi'il ialah kemasukan sin dan saufa. Sin wa saufa. Ini ciri fi'il. Dua-duanya yadullani ala al-istiqbal kita bilangnya. Ada yang bilang juga at-tanfis. Keduanya menunjukkan waktu yang akan datang, waktu mendatang al-istiqbal. Ya, sain dan saufa itu. Illa kecuali an-nasina, kecuali sin itu aqallu istiqbalan min saufa ya. Jadi keduanya itu menunjukkan kepada istiqbal, waktu yang akan datang. Kecuali sin itu lebih sedikit waktu yang akan datangnya dibanding saufa. Dengan kata lain, menunjukkan waktu yang akan datang itu sin itu relatif lebih sebentar. Jadi misal saya bilang sa'adhabu ilal madrasah dan saufa adhabu ilal madrasah. Saya kalau sa'adhabu
Sa'adhabu, saya akan pergi ke sekolah, maka mungkin 5 menit ya, mungkin 5 menit, mungkin hanya beberapa menit ya. Tetapi ketika saya bilang saufa adhabu, maka ini mungkin lama ya, relatif lebih lama, bisa berminggu-minggu, bulan atau tahun ya. Jadi saufa ini lebih panjang waktu yang akan datangnya dibanding sin atau sebaliknya seperti itu. Sin itu lebih pendek. Dan sin dan saufa ini, lupa ya. Sin dan saufa ini cuman masuk ke fiil mudhari'. Jadi kita bilang tadkhulani al-mudhari'. Masuk ke fiil mudhari' khossatan ya. Fiil mudhari' saja. Jadi tadkhulani kepada fiil mudhari' saja. Berbeda dengan qad, masuk ke madhi dan mudhari'. Kalau sin masuk ke fiil mudhari' saja. Jadi dua contoh ya, tiga berarti tiga ciri. Yang pertama qad, yang kedua sin dan saufa. Kemudian ciri selanjutnya wa ta'i ta'nits sakinah dan ta ta'nits as-sakinah. Jadi ciri ketiga ialah kata tersebut kemasukan ta ta'nits sakinah. Kita bilang ciri yang keempat. Ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta ta'nits sakinah ini hanya masuk ke al-madhi. Khusus ke fiil al-madhi. Yang mana ta ta'nits sakinah? Ta ta'nits sakinah itu dalam tasrifan untuk dhamir hiya ya. Misal kata zahaba menjadi zahabat. Kalau akala menjadi akalat. Contohnya misal akalat Fatimatu al-khubza. Fatimah memakan roti. Nah, tak tanis itu adalah tak tanis seperti akalat dan zahabat ini. Di mana disebut tak tanis ialah tak ini menunjukkan muannasnya fiil, maka disebut taknis. As-sakinah karena dia itu harokatnya sukun. Nah, seperti itu. Jadi disebut tak tanis sakinah ialah tak yang menunjukkan muannasnya fiil atau menunjukkan muannas, as-sakinah yang sukun. Dan ini khusus masuk ke fiil madhi. Kalau kita perhatikan dari keempat contoh yang barusan ya, dari contoh keempat barusan, qad masuk ke madhi mudhari', masuk ke fi'il madhi mudhari', sin dan saufa ke mudhari' saja, tak tanis sakinah itu masuk ke fi'il madhi saja, maka di sini belum disebutkan atau mu'alif tidak menyebutkan ciri fi'il amr. Nah, kita bilang alamatu fi'lil amri. Ciri fi'il amr. Nah, ciri fi'il amr. Yang pertama, ini ciri fi'il amr itu cuma satu saja ya. Ciri fi'il amr ialah dalalatuhu. Dalalatuhu ala talabi.
qabulihi ya al muannasah al mukhatabah. Baik. Inilah ciri fi'il amr. Yang pertama dalalatuhu ala talab. Yang kedua ma'a qabulihi ya al muannasati al mukhatabah. Jadi yang harus kita perhatikan dua hal ya. Dalalatuhu ala talab ma'a qabulihi ya muannasa al mukhatabah. Yang pertama dalalatuhu ala talab. Contohnya ya fi'il amr langsung saja. Contohnya misal izhab. Izhab, pergilah. Maka ini telah menunjukkan kepada tolab, yaitu pergi, yang meminta untuk pergi. Ma'aqabulihi ya mu'annasa al-mukhatabah. Ya mu'annasa mukhatabah itu apa? Fi'il amr untuk domir anti. Ketika izhab itu untuk anta, laki-laki, untuk perempuan apa? Izhabi ya. Izhabi. Mungkin nggak kita bilang izhab ini menjadi izhabi? Mungkin. Berarti yang pertama izhab menunjukkan kepada tolab sudah terpenuhi. Izhabi dia itu menerima ya muannasa al-mukhatabah, yaitu ya ini ya. Itu disebut ya muannasa mukhatabah. Jadi tasrifan fi'il amr untuk domir anti. Kenapa kita bilang dalalatu ala tolab bersama penerimaannya fi'il amr itu ya muannasa mukhatabah? Kenapa? Karena ada fi'il yang menunjukkan kepada Karena ada kata yang menunjukkan kepada tolab saja tetapi tidak menerima ya muannasa mukhatabah. Kita bilang contohnya haka. Haka ini maknanya khudz, ambillah. Haka ini bermakna khudz. Apakah haka ini menerima ya muannasa mukhatabah menjadi haki? Kita bilang tidak. Thayyib, berarti haka ini bukan fi'il amr. Ternyata haka ini betul bukan fi'il amr dan dia disebut isim fi'il amr. Dia itu isim tetapi maknanya atau mempunyai makna fi'il amr. Kemudian ma'a qabulihi ya muannasa mukhatabah. Jangan hanya menerima ya muannasa mukhatabah tanpa menunjukkan kepada tolab. Kenapa? Karena ada fi'il yang menerima ya muannasa mukhatabah tetapi tidak menunjukkan kepada tolab. Contohnya ialah taf'alina. Jadi fi'il mudhari untuk domir anti. Mana ya muannasa mukhatabah? Ya muannasa mukhatabah ialah taf'alina. Ini ya muannasa mukhatabah. Taf'alina apakah menunjukkan kepada tolab? Apakah menunjukkan kepada tolab? Kita bilang tidak. Maka taf'alina ialah bukan fi'il amr. Hanya saja dia menerima ya muannasa mukhatabah tanpa menunjukkan kepada tolab. Itu ya. 4 ciri fi'il. Dan 1 ciri yang belum disebutkan mu'alif ialah ciri fi'il amr, penerimaannya atau penunjukannya kepada tolab. Tolab itu permintaan ya. Ma'a qabulihi ya al-muannasa mukhatabah, besar dengan menerimanya fi'il amr itu ya muannasa al-mukhatabah yang mana? Idhabi ya yang itu. Baik. Kita masuk ke pembahasan huruf ya. Nah, pembagian ketiga untuk al-kalam ialah al-harfu. Dan di sini disebutkan wal harfu. Adapun huruf ma la yasluhu ialah yang la yasluhu tidak cocok ma'ahu dengan huruf itu dalilul ismi maksudnya ciri isim
wala dalilul fi'li, dan tidak cocok dengannya itu ciri fi'il. Jadi ciri huruf itu sebetulnya tidak ada ciri ya. Jadi ciri huruf itu tuh tidak adanya atau tidak cocoknya dalil isim dan dalil fi'il, yaitu tidak cocoknya ciri isim dan fi'il. Dengan kata lain tidak ada ciri ya. Justru huruf itu tidak ada ciri. Maksudnya gimana sih? Bingung ya. Alamatu al-harfi, ciri huruf itu ialah al-adamiyah. Tidak ada adamiyatun. Tidak ada ciri. Bagaimana? Kok bisa gini? Contohnya, Ana bilang Masjid Al-Hikmah itu ialah masjid yang tidak ada pagarnya. Sekali lagi, Masjid Al-Hikmah adalah masjid yang tidak ada pagarnya. Maka tidak ada pagarnya merupakan ciri dari Masjid Al-Hikmah. Begitu pula huruf. Jadi huruf itu tidak ada ciri. Al-Hariri fi mulhatihi. Jadi Al-Hariri pengarang Mulhatul I'rab berkata dalam Mulhatul I'rab, beliau bilang wal harfu ma laysat lahu alamah wal harfu dan huruf ma laysat ialah yang tidak lahu baginya alamah. Huruf ialah yang tidak ada ciri baginya. Faqis ala qawli takun allamah. Maka kiaskanlah ucapanku ini takun allamah, niscaya kamu menjadi seorang alim yang sangat-sangat berilmu ya. Ini ucapan Al-Hariri fi mulhatihi, di mana huruf itu tidak mempunyai ciri yaitu al-adamiyah. Nah, dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-kalam, pembagiannya dan ciri-ciri dari al-kalam. Baik. Kita langsung masuk ke bab al-i'rab. Masuk kepada bahasan al-i'rab. Jadi silahkan kepada diperhatikan kembali ya ciri fi'il dan ciri huruf, dan jangan lupa yang tadi ciri isim. Sekarang masuk ke pembahasan bab al-i'rab ya. Kan tetapi sebelum Ana masuk ke sini, ini sebagai muqaddimah saja. Jadi insyaallah mungkin Ana akan jelaskan kembali di pekan selanjutnya bab i'rab ini, tetapi Ana akan sedikit menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan al-i'rab supaya nyambung ya pembahasan yang akan kita bahas. Jadi silahkan kalau mau ditakdimkan yang ini ya, muqaddimah ini juga bisa ditakdimkan, tidak pun jadi tidak apa-apa, yang penting ciri fi'il dan ciri huruf saja. Ana akan menjelaskan tentang hal-hal atau beberapa istilah yang akan muncul di pembahasan al-i'rab ya. Secara ringkas Ana bilang al-i'rab
secara ringkas, al-i'rab itu adalah perubahan. Al-i'rab itu adalah perubahan. Kata yang berubah ya, disebut mu'rab. Sekali lagi, mu'rab itu apa? Kata yang berubah. I'rab adalah perubahan, mu'rab adalah kata yang berubah. I'rab itu dibagi menjadi 4. I'rab itu macam-macam perubahan ya. Jadi ketika kita bilang kata ini berubah tidak? Berubah. Maka macam-macam perubahannya itu kita harus pilih dari keempat ini. Yang pertama raf'un, yang kedua nasbun, yang ketiga khafdun atau jarrun, dan yang terakhir jazmun. Ini macam-macam perubahan. Ana contohkan. Pertama kata Zaidun atau Zaid. Kata Zaid, sebelum kita rangkai kata Zaid ini tidak diketahui harokat yang di sini. Zaid saja. Kita tidak dapat menentukan apakah dia Zaidun, Zaidan, atau Zaidin. Tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena belum digabungkan dengan yang lain. Kemudian, kata Zaid di sini, bisa nggak kita bilang Zaidun, Zaidan, Zaidin? Oh, ternyata Ana sering dengar dan bisa. Ternyata Zaid itu kalau bisa Zaidun, Zaidan, Zaidin karena dia berubah. Dari dhammah, dari kemudian ke fathah, kemudian ke kasroh. Berubah-ubah keadaannya. Bisa nggak? Bisa. Maka kita bilang dia itu sebut mu'rabun. Kita bilang dia itu mu'rab. Ketika kita bilang dia mu'rab, maka sebetulnya dia sudah dirangkai dengan kata yang lain ya. Contohnya ja'a Zaid, kita bilang dulu ja'a Zaid, nanti kita bahas. Ra'aitu Zaid. Kemudian kita bilang marortu bi Zaid. Taib. Setelah kita ketahui Zaid itu mu'rab, maka kita harus menentukan. Nah, kita contoh ya, kita langsung ke contoh saja. Ini ada beberapa kata Zaid, Zaid dan Zaid. Kita bilang Zaid itu berubah. Berubah. Kemudian hal selanjutnya, konsekuensinya ketika dia berubah, maka masuk ke perubahan mana? Raf'un, nasbun, khafdun atau jarrun, atau jazmun. Taib. Kalau seperti itu, ternyata ada beberapa
hukum atau kedudukan untuk kata yang masuk ke kategori raf'un. Jadi kalau ada kata yang mu'rab, yaitu yang berubah, kemudian perubahannya masuk ke kategori rafa disebut marfu'. Maka siapa saja dong? Nah, timbul pertanyaan. Maka siapa saja dong kata yang berubah dan masuk ke kategori rafa dan disebut marfu? Yang pertama ialah al-fa'il. Al-fa'il. Apa itu al-fa'il? Ialah subjek atau pelaku dari pekerjaan. Maka kita bisa langsung aplikasikan kepada contoh. Di ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ja'a ini adalah fi'il ya. Di mana ja'a ini fi'il. Telah datang. Zaid. Nah, kita bilang dulu Zaid. Zaid ini mu'rab atau mabni? Kita bilang dia itu mu'rab. Kenapa? Karena Anda sering pernah dengar Zaidun, Zaidan, Zaidin. Oh, dia mu'rab. Kalau dia mu'rab, masuk ke kategori yang mana? Perubahannya rofa, nasab, khufad, atau jar. Kita lihat Zaid ini sebagai apa ya? Zaid ini sebagai pelaku dari ja'a, sebagai subjek dari ja'a. Maka Zaid ini sebagai fa'il. Di mana fa'il ini masuk ke kategori perubahan rofa dan disebut marfu'. Nah, ternyata ketika kita bilang marfu', rofa itu mempunyai ciri, kan ini macam perubahan ya, macam-macam perubahan. Rofa itu mempunyai ciri yaitu ad-dhammah. Ya, jadi dhammah ini merupakan ciri dari rofanya isim, salah satunya. Jadi ketika kita bilang Zaid ini sebagai fa'il, Zaid ini kita bilang sebagai fa'il, fa'il itu hukumnya marfu karena masuk ke kategori rofa, maka cirinya itu dengan dhammah. Salah satu ciri rofa itu dengan dhammah. Maka kita bilang Zaid di sini, nah kita pasti menyebutkan Zaidun ya. Pasti kita menyebutkan di sini Zaidun. Kenapa? Karena Zaid ini mu'rab, masuk ke kategori rofa dan dia sebagai fa'il. Atau dengan urutan yang lain, Zaid di sini adalah fa'il. Fa'il itu masuk ke kategori rofa, maka disebut marfu, maka ciri rofanya itu dengan dhammah. Nah, maka kita wajib bilang Zaidun. Nggak bisa kita bilang Zaidan atau Zaidin. Contoh yang lain. Ya, biar ya agak mutar-mutar, nggak apa-apa. Kemudian, kata yang berubah, yang mu'rab, kemudian masuk ke kategori nasab, disebut mansub. Kemudian, nasab itu mempunyai ciri, yaitu al-fathah. Ya. Salah satu ciri nasab itu adalah al-fathah. Kemudian, siapa dong yang masuk ke kategori mansub? Salah satunya ialah al-maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Objek.
atau yang terkenai pekerjaan. Saya memukul Zaid. Nah, maka orang yang dipukul yaitu Zaid itu disebut maf'ul, objek. Maka contohnya ra'aitu Zaid. Nah, kita bilang ra'aitu Zaid, kita belum tahu nih. Ra'aitu ialah ro'a dan dengan ta ya. Jadi ra'aitu itu saya melihat. Saya melihat. Siapa fa'il atau subjeknya? Saya, berarti itu sebagai fa'il. Kemudian siapa yang saya lihat? Zaid. Oh, Thayyib, Zaid ini sebagai objek dari ro'a tersebut. Maka Zaid di sini dia itu sebagai maf'ul, hukumnya nasab, maka dia disebut mansub. Ciri mansubnya itu dengan atau ciri nasabnya itu dengan fathah. Maka wajib kita bilang ro'a itu Zaidan. Kenapa? Karena dia itu Zaidan ini sebagai maf'ul masuk ke kategori maf'ul itu masuk ke kategori perubahan nasab, disebut mansub katanya, dan ciri perubahannya itu adalah al-fathah. Maka kita bilang Zaidan. Kemudian marortu bi Zaid. Nah, kita belum bisa bilang apapun, bi Zaid aja dulu. Kemudian kata yang mu'rab yang berubah, nah, kemudian perubahannya itu masuk ke kategori khafad atau jar, siapa atau disebut apa? Yang pertama dia itu disebut majrur atau mahfud ya. Disebut majrur atau mahfud. Siapa saja yang masuk ke kategori majrur atau mahfud? Yang masuk ke kategori ini ialah al-ismu al-majrur, isim yang majrur biharfil jarri. Nah, dengan kata lain, isim yang kemasukan huruf jar. Isim yang kemasukan huruf jar. Maka kita perhatikan contohnya, marortu bi Zaidin. Bi Zaidin ini pertama terdiri dari alba dan Zaid. Zaid di sini kemasukan huruf jar. Nah, berarti seperti ini, isim yang kemasukan huruf jar. Maka bi Zaidin ini otomatis hukumnya menjadi majrur. Kenapa? Karena dia isim yang majrur dengan huruf jar. Maka dia masuk ke kategori khafad. Dan khafad ini mempunyai ciri al-kasroh. Al-kasroh. Maka dapat kita pastikan ya, harokat ini harus kasroh. Marotu bi Zaidin ini harus kasroh. Kenapa? Zaid di sini adalah isim yang kemasukan huruf jar. Nah, maka isim yang kemasukan huruf jar ini hukumnya majrur. Masuk ke kategori khafad atau jar yang mempunyai ciri al-kasroh. Maka wajib bagi kita bilang marortu bi Zaidin, nggak bisa kita bilang Zaidan atau Zaidun karena dia isim majrur yang masuk ke kategori khafad disebut mahfud atau majrur yang mempunyai ciri al-kasroh. Nah, seperti itu ya. Jadi ini istilah-istilah ketika ana bilang nanti ketika ana bilang ja'a Zaid, Zaid sebagai fa'il harus marfu, cirinya dhammah. Nah, itu harus langsung terbayang. Zaid di sini adalah fa'il ya. Fa'il pelaku dari ja'a. Hukumnya apa? Hukumnya rofa disebut marfu ya. Kata yang masuk ke kategori rofa disebut marfu. Maka kita bilang fa'ilun
marfu'un. Nah, ketika kita bilang marfu, apa ciri rofanya? Di sini kita lihat dhammah salah satu cirinya. Fa'ilun marfu'un bidhammah. Nah, gitu. Jadi jangan sampai ketika ana bilang ra'aitu Zaid, Zaid sebagai maf'ul, kita belum tahu maf'ul itu apa. Marartu bi Zaid, marartu bi Zaidin. Zaid ini adalah isim majrur, jangan sampai kita belum tahu isim majrur itu apa. Jadi ini adalah istilah-istilah yang mencakup atau yang akan sering tersinggung di pembahasan al-i'rab ya. Itu. Kemudian yang akan nanti kita bahas sebetulnya ya, yang akan nanti kita bahas adalah perubahan ini. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Jadi kita akan meneliti ini. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kenapa? Karena tidak selamanya kata yang rofa itu dengan dhamma, tidak selamanya kata yang mansub itu dengan fathah, tidak selamanya kata yang majrur itu dengan kasroh. Seperti itu. Dan kadangkala harokat atau ciri rofa, ciri nasab, ciri jar yaitu dhammah, fathah, kasrohnya ini tidak selalu kelihatan. Kadang-kadang juga takdiron atau dikira-kira ada. Nanti kita akan bahas semua itu dalam bab al-i'rab. Ini hanya sebatas muqaddimah. Ada beberapa istilah yang akan sering muncul atau yang sering saya ucapkan. Baik, mungkin kita cukupkan sesi kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Dan semoga kita terus semangat dalam menimba ilmu ini. Ini sudah masuk ke pembahasan inti ya. Pembahasan inti bagaimana tata cara membaca dan bagaimana tata cara mengi'rob. Jadi mungkin kalau yang belum pernah tahu beberapa istilah ini mungkin agak sedikit kesusahan ya, tetapi tidak mengapa ya, harus melewati ini. Ya mau tidak mau harus bisa. Baik, kita cukupkan sesi kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.